Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan keputusan Gubernur nomor 1517 tahun 2021. Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai upah minimum provinsi sesuai dengan keputusan gubernur tersebut tidak dibatalkan. Teman-teman, belum lama ini Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal melontarkan kritik tajam kepada Gubernur Anies Baswedan. Ini dilakukan karena Gubernur DKI Jakarta itu dinilainya memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan banding terhadap putusan PT UN Jakarta yang menurunkan nilai UMP DKI tahun 2022. Mengecam sikap Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan yang tidak melakukan banding. Ada beberapa alasan terhadap kecaman ini. Satu, Gubernur DKI inkonsistensi terhadap keputusannya sendiri. Belum pernah ketika gubernur dikalahkan oleh PT UN, gubernur tersebut tidak banding. Semuanya banding. Jadi ketika keputusan gubernur di seluruh Indonesia, dia dikalahkan oleh PT UN, semua gubernur banding. Maka bila mana pada hari ini Gubernur Anies Baswedan tidak melakukan banding terhadap keputusan PT UN DKI tersebut, maka baru pertama kali dalam sejarah Republik ini, gubernur ketika dikalahkan oleh PT UN keputusannya tidak melakukan banding. Ada apa dengan Gubernur DKI? Ini menunjukkan inkonsistensi terhadap keputusan yang diputuskan sendiri. Sudah menerima masukan dari Dewan Pengupahan pada bulan November-Desember 2020 yang lalu. Sudah memanggil para pihak pada bulan Januari 2021 yang lalu. Kemudian diputuskanlah oleh Gubernur Anies kenaikan UMP DKI tahun 2022 sebesar 5,1%. Yaitu menjadi 4,67 juta rupiah per bulan. Berarti sudah dipertimbangkan masak-masak. Ketika Gubernur DKI memutuskan naik UMP DKI tahun 2022 5,1%. Baik aspek hukum, aspek sosiologis, yang paling penting adalah aspek kemampuan perusahaan dan aspek daya beli buruh di DKI. Kok sekarang dikalahkan oleh PT UN tidak konsisten terhadap keputusan yang sudah dibahas dari berbagai aspek itu. Buruh bahkan mengancam akan melakukan aksi besar-besaran ke balai kota apabila gubernur tidak melakukan banding. Akan ada demonstrasi terus-menerus ke kantor balai kota DKI yang mengecam inkonsistensi gubernur. Mengecam gubernur yang berlindung di balik baju keputusan PT UN. Dan menyayangkan sikap serikat buruh yang berlindung bersama gubernur terhadap putusan PT UN. Aksi akan dilakukan terus-menerus sampai menang. Ya, ratusan, bahkan nanti akan ribuan buruh turun ke balai kota. Kita akan persoalkan secara politik, secara ekonomi, dan secara sosial sikap gubernur yang inkonsistensi sebagai pemimpin. Itu kita akan persoalkan. Dan berlindung di balik keputusan PT UN. Sebelumnya, masih dalam rangka untuk mendesak agar gubernur melakukan upaya banding, buruh DKI juga melakukan aksi unjuk rasa ke balai kota. Tuntutannya adalah meminta agar gubernur segera melakukan banding terhadap putusan PT UN. Karena dengan adanya banding itulah, maka putusan PT UN belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga para pengusaha masih tetap berkewajiban untuk membayar upah sesuai dengan keputusan yang lama. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda gubernur bakal melakukan banding atas keputusan PT UN Jakarta. Itulah yang kemudian membuat kaum buruh berharap-harap cemas. Hingga kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan siaran pers yang pada intinya akan melakukan banding. Kita bisa membaca siaran pers tersebut di website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID Provinsi DKI Jakarta. Dalam siaran pers itu disebutkan, Pemprov DKI Jakarta memutuskan akan melakukan upaya hukum banding
atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan keputusan Gubernur nomor 1517 tahun 2021. Dengan upaya banding ini, Pemprov DKI berharap jika nilai upah minimum provinsi sesuai dengan keputusan gubernur tersebut tidak dibatalkan. Kepala Biro Hukum Seda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhana, mengatakan Pemprov DKI mengapresiasi keputusan Majelis Hakim atas putusan yang telah ditetapkan. Majelis Hakim membenarkan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam membuat kebijakan UMP, serta membenarkan hak pekerja untuk mendapatkan upah yang layak. Namun demikian, setelah mengkaji dan mempelajari secara komprehensif, putusan Majelis Hakim tersebut masih belum sesuai dengan harapan, yaitu kenaikan UMP yang layak dengan mempertimbangkan tingkat hidup layak dan kenaikan inflasi. Maka Pemprov DKI memutuskan untuk melakukan banding guna menjaga kelayakan dan kesejahteraan para pekerja. Pemprov DKI berharap dengan adanya upaya banding ini, besaran UMP senilai Rp4.641.852 sesuai dengan keputusan Gubernur nomor 1517 tidak dibatalkan. Hal ini karena nilai UMP yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur tersebut telah mempertimbangkan angka inflasi serta kelayakan dan kesejahteraan hidup para pekerja. Terhadap putusan tersebut tentu saja disambut sukacita oleh kaum buruh. Terlebih lagi, selama ini ada pihak-pihak tertentu yang mendorong agar Anies Baswedan mengikuti putusan PT UN Jakarta. Dengan kata lain, meminta agar Anies menurunkan nilai UMP. Dalam kesempatan lain, saya akan membahas masalah fenomena ini terkait dengan bagaimana ada upaya untuk meminta gubernur menurunkan nilai UMP DKI Jakarta. Satu hal yang perlu digarisbawahi, tidak ada yang upahnya mau diturunkan. Jika itu terjadi, tentu kaum buruh siap melakukan perlawanan. Karena itu, kita sangat setuju dan mendukung sikap konsisten gubernur yang menginginkan buruh DKI mendapatkan upah yang layak dengan mengajukan banding atas hasil putusan PT UN terkait dengan UMP DKI itu. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada gubernur yang dengan tegas dan memiliki empati yang seimbang kepada buruh dan pengusaha. Satu hal yang harus kita sadari, UMP DKI sudah berjalan selama 7 bulan. Hubungan buruh dan pengusaha selama ini juga baik-baik saja dalam menjalankan UMP yang sudah ada tersebut. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kemudian ada upaya untuk meminta agar nilai UMP dikurangi. Dengan memutuskan banding, setidaknya Anies Baswedan sudah berpihak kepada kepentingan kaum buruh. Tentu saja, tugas kita adalah terus melakukan pengawalan untuk memastikan agar dalam putusan tingkat banding nanti, keputusannya adalah mengukuhkan UMP DKI Jakarta. Salam solidaritas.